Halo anak-anak hebat SMA Dujena Denpasar, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Topik kita pada pagi hari ini adalah indikator asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali zat yang merupakan asam dan basa. Contohnya adalah lemon dan air aki yang merupakan contoh senyawa asam, sabun dan sirih yang merupakan contoh senyawa basa. Untuk senyawa asam, apabila kita cicipi akan terasa asam dan kesat di tangan, sedangkan untuk senyawa basa, jika kita cicipi akan terasa pahit dan licin di tangan. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengenali asam dan basa? Apakah harus kita cicipi atau kita pegang? Nah, untuk mengenali sifat asam atau basa, tidak boleh kita cicipi atau kita pegang karena sangat berbahaya. Contoh dari asam itu adalah H2SO4. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam air aki, yang apabila terkena tangan akan menyebabkan melepuh seperti luka bakar dan bila terkena mata akan menyebabkan kebutaan. Contoh yang lainnya adalah NaOH yang banyak digunakan membersihkan saluran cuci bak mandi. Apabila terkena tangan akan terasa licin dan gatal-gatal serta tangan mudah terluka dan iritasi. Nah, bagaimanakah caranya mengidentifikasi suatu zat yang bersifat asam atau basa? Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menentukan sifat asam dan basa suatu larutan menggunakan indikator. Yang kedua, menentukan beberapa indikator yang bisa digunakan untuk membedakan asam dan basa di sekitar rumah tempat tinggal. Yang ketiga, melakukan percobaan mandiri di rumah. Yang keempat, menganalisis layak perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Nah, cara yang tepat untuk mengidentifikasi asam dan basa yaitu dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator asam atau basa menggunakan alat yang disebut dengan pH meter. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi asam basa, yaitu yang pertama adalah kertas lakmus, yang kedua adalah indikator universal. Indikator universal dibagi menjadi kertas strip dan indikator larutan. Kemudian yang ketiga adalah indikator alami. Kertas lakmus yaitu indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Cara penggunaan kertas lakmus ini sangat mudah, yaitu dengan cara mencelupkan kertas lakmus kemudian diamati perubahan warna kertas lakmusnya. Senyawa yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan kertas lakmus merah tetap merah. Untuk senyawa yang bersifat basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Untuk senyawa yang bersifat netral tidak akan mengubah kertas lakmus. Jadi, kertas lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Dalam pengujian suatu larutan, kita harus menggunakan kedua kertas lakmus, baik kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi gambar, misalnya terdapat 3 jenis larutan. Jadi larutan yang pertama, itu kita celupkan kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Jadi di sini terlihat bahwa ada perubahan warna kertas lakmus merah
kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Berdasarkan hal tersebut, kita simpulkan bahwa larutan tersebut adalah larutan asam dengan pH di bawah 7. Untuk larutan yang kedua, di sini kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Di sini terlihat terjadi perubahan warna dari kertas lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Jadi kita simpulkan bahwa larutan tersebut bersifat basa dengan pH di atas 7. Kemudian, larutan yang ketiga, di sini dicelupkan kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Lakmus biru tetap biru dan lakmus merah tetap merah. Jadi disimpulkan bahwa larutan tersebut bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh soal 1. Dari pengujian larutan dengan kertas lakmus diperoleh data sebagai berikut. Larutan A, warna kertas lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Larutan B, warna kertas lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Larutan C, kertas lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Larutan D, kertas lakmus merah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap biru. Larutan E, kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru. Larutan yang bersifat asam adalah, di sini kita lihat untuk larutan yang A, warna kertas lakmus merah tetap merah dan biru menjadi merah. Jadi kita simpulkan larutan A bersifat asam. Kemudian larutan B, warna kertas lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Berarti larutan B kita simpulkan adalah bersifat basa. Kemudian yang C, warna kertas lakmus merah tetap merah dan biru menjadi merah. Kita simpulkan larutan C bersifat asam. Yang D, warna kertas lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Jadi kita simpulkan larutan D bersifat basa. Kemudian untuk larutan E, warna kertas lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Jadi kita simpulkan sifat larutan E adalah netral. Jadi larutan yang bersifat asam itu adalah yang A dan yang C. Sifat dan pH suatu larutan juga dapat diidentifikasi dengan menggunakan indikator universal, yang merupakan campuran-campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan yang menunjukkan perubahan pH-nya. Indikator universal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama indikator kertas strip, yang berupa kertas strip berbentuk strip dengan deretan warna seperti pada gambar. Nah, indikator ini apabila kita celupkan ke dalam larutan bisa berubah warna sesuai dengan pH larutannya. Ketika kita membeli indikator universal, sudah ada peta warna yang menunjukkan pH. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan warna yang muncul setelah pengujian. Contoh, kita mencelupkan indikator universal ke dalam larutan, jadi seperti gambar berikut. Nah, kemudian setelah dicelupkan, terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini kita cocokkan dengan peta warna yang ada di box indikator. Jadi terlihat pH-nya adalah 10. Nah, jadi larutan tersebut merupakan senyawa basa. Jadi di sini adalah dari 0 sampai dengan 6 itu adalah senyawa asam, pH 7 itu adalah senyawa netral, dari 8 sampai dengan 14 itu adalah senyawa basa. Kemudian yang kedua adalah indikator larutan. Jadi pH suatu larutan juga dapat diperkirakan dengan
indikator larutan. Jadi contoh dari indikator larutan itu adalah bromtimol biru, metil merah, metil jingga, dan fenolftalein. Setiap indikator memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda, sehingga setiap indikator memperoleh daerah irisan pH. Nah, ini artinya dalam pengujian asam dan basa, biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis indikator saja, minimal 2 indikator. Sebagai contoh, ini adalah contoh dari indikator perubahan warna dan trayek pH-nya. Contohnya timol biru, perubahan warna yang diberikan adalah merah sampai kuning, trayek pH yang diukur adalah dari 1,2 sampai 2,8. Kemudian metil jingga, perubahan warnanya adalah merah sampai kuning, trayek pH yang dapat diukur adalah dari 3,1 sampai 4,4. Fenolftalein, perubahan warnanya adalah dari tidak berwarna sampai dengan merah ungu. Trayek pH yang dapat diukur adalah dari 8,0 sampai dengan 9,6. Sebagai contoh, indikator metil jingga memiliki trayek pH dari 3,1 sampai 4,4, di mana jika di bawah 3,1 sampai 3,1 akan menunjukkan warna merah, 4,4 ke atas akan menunjukkan warna kuning. Jika suatu larutan ditetesi metil jingga berubah warna menjadi merah, maka trayek pH-nya itu adalah lebih kecil atau sama dengan 3,1. Jika suatu larutan ditetesi metil jingga berubah menjadi kuning, maka trayek pH-nya lebih besar atau sama dengan 4,4. Contoh yang lainnya adalah indikator fenolftalein yang memiliki trayek pH dari 8,0 sampai 9,6, di mana jika di bawah 8,0 sampai 8,0 akan menunjukkan bening tidak berwarna, 9,6 atau di atas 9,6 akan menunjukkan warna merah ungu. Jika suatu larutan ditetesi fenolftalein, perubahan warnanya menjadi bening tidak berwarna, maka pH-nya adalah lebih kecil atau sama dengan 8. Jika suatu larutan ditetesi fenolftalein berubah warna menjadi merah ungu, maka pH-nya adalah lebih besar atau sama dengan 9,6. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal 2. Diketahui data uji asam basa sampel X dengan menggunakan 3 jenis indikator. Nah, perubahan dari warna sampel X itu adalah dengan menggunakan metil merah, warnanya adalah kuning. Dengan menggunakan fenolftalein, itu tidak berwarna. Dengan menggunakan bromtimol biru, itu adalah warnanya hijau. Berapakah kisaran pH dari sampel X tersebut? Nah, jadi di sini terlihat bahwa indikator dari metil merah itu trayek pH-nya adalah 4,2 sampai 6,2 ya. Kemudian fenolftalein trayek pH yang dapat diukur itu adalah dari 8,0 sampai 9,6. Kemudian bromtimol biru trayek pH yang dapat diukur itu adalah 6,0 sampai 7,6. Nah, caranya membuat jawabannya adalah yang pertama itu kita buat dulu garis bilangan, kemudian kita isi trayek pH-nya dari angka yang terkecil sampai dengan pH yang terbesar, yaitu dari 4,2, kemudian 6, kemudian 6,2, 7,6, 8, dan 9,6. Kemudian kita lihat yang pertama. Jadi yang pertama itu kita lihat adalah sampelnya
berwarna kuning dengan menggunakan metil merah. Jadi di sini karena sampel menunjukkan warna kuning, maka kuning itu adalah batasan pH-nya itu adalah dari 6,2 ke atas. Jadi lebih besar atau sama dengan 6,2. Jadi kita buat di sini garis bilangannya adalah dari 6,2 kemudian ditarik garis ke kanan. Karena kalau kita tarik garis ke kiri, maka akan ketemu warna merah. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah phenolphthalein. Jadi warna sampel X itu menunjukkan tidak berwarna. Jadi tidak berwarna ini adalah 8,0 atau lebih kecil dari 8,0. Berarti kita akan menarik garis dari 8,0 ke kiri. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu sampelnya menunjukkan warna hijau dengan menggunakan brom timol biru. Jadi hijau itu adalah di antara kuning dan biru. Berarti di antara 6,0 dan 7,6. Jadi kita buat di antara 6,0 dan 7,6. Nah, kemudian kita akan menarik garis ke atas yang kena ketiga garis tersebut. Jadi yang kena ketiga garis itu adalah 6,2 dan 7,6. Jadi kita buat, nah garisnya seperti ini. Nah jadi di sini kisaran pH dari sampel X itu adalah dari 6,2 sampai dengan 7,6. Jadi lebih besar daripada 6,2 dan lebih kecil dari 7,6. Jadi jawabannya adalah yang C. Selain menggunakan indikator sintesis yaitu kertas, dengan menggunakan indikator alami seperti pemanfaatan tumbuh-tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Ini adalah contoh dari indikator alami. Jadi kita bisa gunakan kul ungu, bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis, dan wortel. Nah, akan tetapi bahan-bahan alam ini tidak bisa langsung kita gunakan dalam pengujian asam basa, melainkan harus kita buat dalam bentuk larutan. Jadi kita harus ekstrak dengan beberapa cara. Jadi cara yang pertama itu adalah kita gerus bahan alam, kemudian kita tambahkan air sedikit dan disaring. Cara yang kedua yaitu dengan merebus atau merendam bahan alam dalam air panas. Setelah direndam dalam air panas, kemudian didinginkan dan disaring. Apakah semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator asam basa? Tentu saja jawabannya tidak. Jadi, jika bahan tersebut tidak bisa menunjukkan asam basa atau netral, maka tentu tidak bisa dijadikan indikator asam basa. Jadi bahan alam yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa hanyalah bahan yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam, basa, dan netral. Kelemahan indikator alam yaitu perubahan warna yang dihasilkan tidak stabil. Nah, ini adalah beberapa contoh dari ekstrak tanaman yang mampu digunakan sebagai indikator asam basa, yaitu kul ungu, kembang sepatu, bunga mawar, bayam merah, gernium, kunyit, bunga pacar. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh soal 2. Perhatikan data perubahan warna beberapa indikator alami sebagai berikut. Ekstrak tumbuhan A, warna ekstrak itu adalah merah, warna dalam NaOH kuning, warna dalam HCl merah. Untuk tumbuhan B, warna ekstrak merah, warna dalam NaOH kuning, warna dalam HCl jingga. Ekstrak tumbuhan C,
warna ekstrak hijau, warna dalam NaOH hijau, warna dalam HCl hijau. Ekstrak tumbuhan D, warna ekstrak biru, warna dalam NaOH kuning, warna dalam HCl merah. Ekstrak bunga yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa adalah, jadi di sini kita harus mengingat jika bahan tersebut bisa menunjukkan asam basa atau netral, itu adalah yang mampu menunjukkan perubahan warna. Jadi di sini ekstrak yang dapat digunakan sebagai indikator adalah ekstrak yang menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam. Jadi contoh dari larutan asam adalah HCl, dan dalam larutan basa itu adalah dalam NaOH. Jadi yang untuk ekstrak tumbuhan A itu mampu digunakan sebagai indikator asam basa karena ada perubahan warna. Kemudian untuk tumbuhan B mampu, untuk tumbuhan C tidak, untuk tumbuhan D mampu atau bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya adalah pH meter. Jadi pH meter ini merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi elektroda dan dirancang khusus untuk mengukur pH larutan. Bila elektroda dimasukkan dalam suatu larutan, maka akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh ion H positif dan ion OH- dalam larutan. Beda potensial inilah yang akan menunjukkan angka pH larutan tersebut. Nah, jika dalam pengujian menggunakan pH meter, pH larutan lebih kecil dari 7, maka termasuk ke dalam larutan asam. Jika pH larutan lebih besar dari 7, maka merupakan senyawa basa. Jika pH larutan sama dengan 7, maka merupakan senyawa netral. Nah, ini adalah contoh dari pH meter. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembelajaran hari ini. Saya lihat, maka saya tahu. Saya baca, maka saya ingat. Saya kerjakan, maka saya bisa. Salam Kimia Bisa.